Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi sobat semua dengan Naza Channel. Kali ini kita akan membahas cara instalasi database server. Sebelum kita membahas instalasi database server, kita bahas dulu apa itu database server dan bagaimana cara kerja database server. Sebelum kita membahasnya lebih jauh, mari kita ulas tentang database server itu sendiri. Database server yang biasanya dipakai ialah proses pengolahan data. Pengertian database server berbeda dari pengertian dan cara kerja database server itu sendiri. Jika database server atau basis data ialah sekumpulan data berbentuk seperti query, objek, tabel, skema, view, dan lainnya yang telah terorganisir. Data tersebut bisa dikelola memakai software komputer sampai menghasilkan keluaran atau output sesuai keinginan. Lalu, bagaimana cara kerja database server? Database server itu sendiri adalah alat yang dipakai untuk mengolah database. Jadi, database server merupakan program atau software komputer yang diaplikasikan untuk program komputer atau layanan data ke PC komputer itu sendiri. Umumnya, database server sendiri bekerja dengan klien server, di mana sistem tersebut juga biasa disebut dengan SMDB atau Sistem Manajemen Basis Data. SMDB atau Software Database Server bekerja dengan menghubungkan database server kepada user selaku pengguna. Dengan cara ini, maka database server selanjutnya dapat langsung berinteraksi dengan kedua pihak untuk melakukan beberapa tugas, mulai dari update data, query database, membuat data, melakukan exporting data, hingga pekerjaan lainnya. Kini hampir seluruh data dan informasi sebuah bisnis diolah dalam bentuk database, sehingga data banyak sekali server database yang bermunculan dalam pasar teknologi. Kita tahu bahwa setiap server menyediakan sistem kerja, keunggulan, dan tampilan yang berbeda, walaupun pada dasarnya semuanya mempunyai fungsi yang sama. Sekarang kita bahas macam-macam software database server. Sebelum kita membahas cara kerja database server, berikut jenis-jenis software database server yang perlu kita ketahui. Di antaranya sobat, 1. Oracle. Oracle adalah jenis RDBMS atau Relation Database Management System yang berfungsi untuk mengolah informasi secara komprehensif, terbuka, dan integrasi. Sistem ini memberikan solusi efektif efisien sebab memiliki beberapa kemampuan di bawah ini. Bisa bekerja dalam lingkungan klien server, menangani manajemen basis data berkapasitas besar, mendukung akses data dengan cara simultan, menjamin ketersediaan secara terkendali, memformasi pemrosesan transaksi tinggi, yang terakhir lingkungan teraplikasi. Oracle menawarkan banyak fitur yang bisa memenuhi fleksibilitas organisasi atau perusahaan besar. Berbagai fitur inilah yang membuat Oracle menjadi sulit dipelajari. Macam software database server yang kedua adalah MySQL. MySQL adalah sebuah software berbasis sistem manajemen berbasis SQL atau DNMS yang bersifat multi-user, multi-thread dengan kurang lebih sebanyak 6 juta instalasi yang ada di seluruh dunia. Adapun kelebihan dari MySQL ialah sebagai berikut.
Satu, portabilitas, di mana MySQL bisa berjalan stabil di berbagai OS seperti Linux, Amiga, Solaris, Mac, OS X Server, FreeBSD, dan lain sebagainya. Bebas diunduh, di mana MySQL disebarkan secara open source dengan lisensi dari GPL karena bisa dipakai secara gratis atau cuma-cuma. Tangguh dan stabil, fleksibilitas terhadap berbagai macam pemrograman, mendapat dukungan dari berbagai komunitas dan perkembangan perangkat lunak yang memang cukup pesat, kemudahan manajemen basis data, sistem keamanan yang baik, dan mendukung transaksi. Jenis yang ketiga yaitu Firebird. Firebird ialah termasuk aplikasi Relation Database Management System yang merupakan aplikasi open source. Firebird ialah sistem manajemen database relasional yang menyediakan beragam fitur berstandar SQL 2003 dan ANSI SQL 99. RDBMS tersebut berjalan baik pada Windows, Linux, dan beberapa platform Unix. Aplikasi ini di-maintain dan diarahkan oleh Firebird SQL Foundation. Jenis yang keempat yaitu Microsoft SQL Server 2000. Microsoft SQL Server 2000 merupakan software RDBMS yang dirancang untuk memproses manipulasi basis data berukuran besar lewat berbagai fasilitas, di mana MySQL Server 2000 adalah produk andalan dari Microsoft. Di mana Microsoft SQL Server 2000 adalah produk andalan dari Microsoft untuk basis data server. Adapun kemampuan melakukan manajemen data serta kemudahan mengoperasikannya menjadikan RDBMS sebagai pilihan banyak administrator. DBMS adalah sebuah sistem perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol, memelihara, membuat sekaligus mengakses basis data secara efisien dan praktis. Dengan DBMS ini, maka user pun menjadi lebih mudah memanipulasi dan mengontrol data. Sementara RDBMS sendiri adalah sejenis DBMS yang menunjang adanya hubungan relation yang terjadi antar table. Jenis yang kelima adalah database desktop paradox. Database desktop adalah sebuah program bersifat add-in, yakni program yang langsung ada pada Philadelphia dan terbuat secara terpisah. Database desktop ada beberapa jenis DBMS yang sudah terintegrasi, diantaranya Paradox 4, Paradox 7, SQL, Visual Basic, MS Access, Oracle Interface, dan DB2 atau DB2. Jenis yang keenam yaitu PostgreSQL. PostgreSQL adalah tools pembuat database server bersifat open source dan berlisensi General Public License atau GPL. Tool ini mendukung sistem bahasa pemrograman dari SQL, Java, C++, C, PHP, dan yang lainnya. Melalui lisensi GPL inilah sistem ini bisa dipakai, dimodifikasi, serta didistribusikan setiap pengguna tanpa harus membayar lisensi. Kebanyakan PostgreSQL biasanya tersedia bagi pengguna Linux. Jenis yang ketujuh, Microsoft Access. Microsoft Access merupakan sebuah program aplikasi database komputer relasional yang
ditujukan bagi kalangan rumahan hingga perusahaan kecil dan menengah. Sebenarnya aplikasi ini termasuk salah satu anggota dari Microsoft Office, di samping Microsoft Excel, PowerPoint, dan Word. Microsoft Access memanfaatkan sistem database Microsoft Jet Database Engine serta memakai tampilan grafis intuitif yang mempermudah penggunanya. Lalu, bagaimana cara kerja database server? Client server bisa diartikan sebagai sebuah model dari sistem yang telah membagi proses antara server pengolah database dengan klien sebagai pihak yang mengoperasikan suatu aplikasi. Adanya database server ini dapat meminimalisir akses data klien dalam server, di mana database bisa diakses beberapa klien dengan bersamaan. Server diakses dengan baik lewat front end yang dioperasikan oleh PC pengguna dengan menampilkan berbagai data sesuai permintaan atau back end pada server, serta menangani berbagai macam tugas baik penyimpanan data maupun analisis data. Mungkin kurang lebih itulah pembahasan tentang database server dan cara kerja database server, dan semoga sangat bermanfaat bagi sobat Naya Channel semua. Yang berikutnya, bagaimana cara instalasi dan konfigurasi database server menggunakan MariaDB di Debian 10. Instalasi dan konfigurasi MariaDB di Debian 10 sangatlah mudah dan cepat jika kita telah paham dasar-dasar pada sistem operasi Debian 10. MariaDB sangat berguna karena MariaDB sebagai salah satu aplikasi database yang memiliki kemampuan dan performa yang bagus. Apa itu MariaDB? MariaDB adalah Relational Database Management System atau DBMS open source yang merupakan pengganti drop-in yang kompatibel. MariaDB adalah pengganti dari MySQL. MariaDB memiliki SQL dalam DNA-nya yang memungkinkan pemrosesan data gaya ACID dengan atomisitas terjamin. Daya tahan, isolasi, dan konsistensi untuk transaksi. Fungsi dari MariaDB itu sendiri adalah sebagai aplikasi yang dapat digunakan untuk memproses data SQL dalam waktu yang bersamaan. Digunakan sebagai aplikasi database untuk ranah lebih besar, menghubungkan klien dengan protokol TCP/IP, namespace atau NT, dan juga unique socket, menyediakan data yang bermacam-macam untuk mempermudah penggunaan dalam mengoperasikan. Kemudian langkah-langkah konfigurasi dan instalasinya adalah sebelum kita melakukan instalasi dan konfigurasi MariaDB pada Debian 10, kita harus melakukan instalasi dan add CD-ROM DVD1 dan DVD2 untuk DVD3 sebagai tambahannya. Pada Debian 10 yang telah kita install, untuk tutorial ini sobat Naya Channel semua silahkan melakukan add CD-ROM 1 dan 2 saja. Kemudian jalankan virtual server yang sudah ada atau jalankan server yang ada pada Debian 10. Kita login menggunakan user root. Jika sudah, kemudian langkah berikutnya adalah user root. Masukkan passwordnya, dan langkah berikutnya adalah
pastikan dulu kita akan melakukan instalasi model offline. Kita konfigurasi dulu pada source.list-nya. Kita lihat konfigurasinya, kemudian kita nonaktifkan untuk permintaan instalasi menggunakan sistem online. Oke, sudah. Kemudian kita keluar, kemudian kita coba untuk melakukan update. Kita ketikkan apt main update. Apt jika sudah terupdate, langkah yang berikutnya adalah kita coba melakukan instalasi. Apt spasi min y spasi install spasi MariaDB main server. Itu keliru ketik ya, kurang. Apt min y spasi install spasi MariaDB main server. Kita lihat di situ tidak dikenali, aplikasi MariaDB tidak dikenali. Oke, berikutnya kita masukkan DVD 2-nya. Oke, kita pilih DVD 2, kita pilih open. Kemudian berikutnya adalah kita add lagi DVD 2-nya, apt min cd-rom spasi add. Oke, DVD 2 sudah kita add-kan. Langkah berikutnya adalah kita lakukan untuk melakukan instalasi ulang. Apt min y spasi install spasi MariaDB main server. Sebenarnya langkah ini sebagai langkah uji coba saja, tapi kalau langkah ini nanti tidak berjalan, kita lakukan menggunakan cara yang lain. Di situ diminta DVD 1, dari DVD 2 diminta DVD 1. Oke, DVD 1 sudah dimasukkan. Kita tunggu proses instalasinya sedang berjalan. Terus sudah sampai selesai. Oke, sekarang minta DVD 2, suruh dimasukkan lagi. Kita pilih Piranti, kemudian pilih DVD 2. Oke, proses MariaDB dilihat dari layar itu subproses /usr/bin/dpkg return and error code. Oke, dari sini nanti kita bisa melakukan cara install ulang itu menggunakan, kita lihat dulu sistem ctl spasi status MariaDB. Servis layanan MariaDB itu tidak ditemukan. Kita coba. Setelah ini kita coba melakukan cara yang berikutnya. Kita ketikkan apt min get spasi install spasi apt min get spasi install spasi MariaDB main server. Oke, apa kira-kira ingin dilanjutkan, kita ketik ya. Oke, sudah. Oke, kita tunggu prosesnya. Kalau sampai di sini berarti proses selesai. Kita coba cek status MySQL-nya. Ternyata sudah jalan sobat Maya channel semua. Kita coba untuk menjalankan. Kalau kita melakukan pengecekan dengan sistem ctl spasi status spasi MySQL atau sistem ctl spasi status spasi
MariaDB, nanti dia akan running karena MySQL ini dengan MariaDB hampir sama. Oke, ketikkan MySQL _secure installation. Untuk apa? Untuk agar database server kita, MariaDB kita itu lebih secure. Oke, kita diminta untuk mengganti password rootnya. Mau diganti tidak? Untuk saat ini saya pilih tidak, agar saya juga tidak bingung. Nah, oke, kemudian remove anonymous user anonymousnya mau dihilangkan tidak? Nah, saat ini dihilangkan biar lebih aman. Disable root login, kita pilih ya, biar lebih aman juga. Dan yang lainnya silahkan dipilih ya semua saja. Oke, kita coba login menggunakan MySQL spasi min u spasi root spasi min p. Password rootnya apa? Kita coba masukkan. Oke, sudah ya. Berarti sekarang database server untuk MariaDB sudah bisa berjalan dengan baik. Oke, sekian dulu penjelasan database server dan tutorial instalasi dan konfigurasi database server pada Debian 10 menggunakan MariaDB. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share untuk channel ini agar lebih berkembang lagi. Oke, terima kasih sobat semua.